Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu Anda sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, nah, sudah ready kalian semuanya? Ya, mari kita saksikan penjelasan yang akan Bapak berikan pada video berikut ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran IPA terkait tentang transformasi, ya, transformasi dari sebuah energi dan juga metabolisme sel, ya, masih kaitannya erat dengan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah susunan energi, ya, dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sudah pernah membahas yang namanya usaha, ya, kita sudah pernah membahas perubahan-perubahan energi, ya, dan juga kita sudah pernah membahas tentang energi mekanik, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana yang namanya transformasi, ya, energi pada beberapa sel, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Iya, ada plantae, ya, atau tumbuhan, ada sistem oksigen, ada karbon dioksida, ada air, ada animal, ya, ada fungi, bakteri dan segala macamnya. Nah, jika Anda lihat gambar tersebut, ya, dapatkah Anda menjelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Iya. Nah, kita akan membahas tentang transformasi, ya. Jadi gambar tersebut adalah di mana susunan-susunan yang berkaitan erat dengan perubahan-perubahan atau bentuk-bentuk energi yang berkaitan dengan sel makhluk hidup. Transformasi energi, ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah transformasi energi oleh klorofil. Ingat, klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas, di mana klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil, ya, berfungsi melancarkan proses fotosintesis, ya, sehingga proses tersebut digunakan dalam mereaksikan antara CO2 dengan H2O untuk menjadi apa? Glukosa. Selain menjadi energi, ya, kimia dalam glukosa, nah, hasil reaksi tersebut akan menghasilkan oksigen. Nah, itu dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas. Seperti apa saja? Tentunya masuk seperti dia tumbuh, ya, dan berkembang, juga untuk bernafas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk cahaya akan diubah menjadi energi potensial dan juga energi kimiawi yang disimpan di dalam molekul karbohidrat dan juga bahan makanan lainnya. Transformasi energi dalam sel, ya, terjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah pada makhluk hidup yang heterotrof, ya, yaitu makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari apa? Dari makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, energi ini, ya, akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi, ya, transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Makanan sebagai sumber energi. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Nah, di mana metabolisme tubuh ini, ya, meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel, ya, dapat mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain, ya, pada proses metabolisme yang terjadi.
Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah beberapa katalis biologis ya yang disebut dengan enzim dan berlangsung melalui respirasi, katabolisme dan sintesis anabolisme. Jadi metabolisme terbagi menjadi dua ya, ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Dua lintasan kimia metabolisme adalah katabolisme yang merupakan penguraian zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Yang kedua adalah anabolisme. Diingat ya, ada katabolisme dan juga anabolisme yang merupakan reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Itu pengertian dari anabolisme. Reaksi katabolisme adalah suatu reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah, terjadi pembebasan energi reaksi eksergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi ya, atau proses pernapasan, termasuk aerob ya dan juga anaerob. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Yang tadinya sederhana jadi kompleks ya. Ya, kompleks itu sama dengan ribet lah ya. Jadi kompleks yang tadinya tidak teratur, yang tadinya teratur ya sederhana, digabung menjadi banyak, itu kompleks ya. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintetis ya, sintesis agar adanya karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam reaksi ikatan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan juga kemosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kenapa? Ya, proses yang dilakukan oleh tanaman ini ya bisa dilakukan oleh tanaman yang bersifat autotrof ya, yang dapat memanfaatkan atau yang dapat membentuk makanan sendiri. Membutuhkan cahaya air ya, membutuhkan cahaya air dan juga karbon dioksida, di mana ada reaksinya yaitu CO2 ditambah dengan H2O menjadi C6H12O6 ya, dan juga oksigen, di mana CO2 itu merupakan karbon dioksida bereaksi dengan air maka akan menghasilkan glukosa dan juga O2 atau oksigen ya. Di mana terjadinya tempat fotosintesis? Iya, ini adalah tempat fotosintesis ya. Terjadinya biasanya pada jaringan, iya, jaringan tiang ya, yang di sini ya. Nah, inilah yang disebut jaringan-jaringan untuk fotosintesis ya, di mana pada jaringan daun ya, di sini ada parenkim dan palisade dan juga parenkim spons. Nah, disinilah terjadinya fotosintesis. Struktur kloroplas seperti apa? Jika lihat ya, ini kloroplas nih ya. Jika dilihat, kloroplas terdiri dari dua lapis. Membran bagian dalam disebut dengan membran ya. Jadi bagian yang tebal disebut dengan tilakoid ya. Nih tilakoid ini, yang ini ya, bersusun. Nah, kumpulan tilakoid ini disebut dengan granum. Nih dikumpulin ya, namanya granum. Nah, stroma adalah apa? Cairan yang mengelilingi tilakoid. Di sini ada cairan ya, di sini. Ini semua cairan. Oke, kita lanjutkan. Klorofil terletak di antara membran tilakoid. Klorofil memiliki magnesium plus atau Mg plus di bagian tengah. Pigmen klorofil memperoleh energi atau foton ya dengan cara siapa? Dengan cara bagaimana? Menyerapnya pada panjang gelombang tertentu ya. Nah, tanaman berwarna hijau karena apa? Karena panjang gelombang berwarna hijau dipantulkan atau tidak diserap ya. Fotosintesis merupakan proses kimiawi terjadi dalam dua fase. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap, di mana reaksi terang itu merupakan reaksi yang memerlukan cahaya ya, cahaya diserap oleh pigmen. Yang kedua, reaksi gelap itu disebut dengan tahap sintesis ya dari fotosintesis. Kenapa? Karena menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi sebuah gula ya atau glukosa. Reaksi terang ya atau membutuhkan cahaya matahari ya, ini terjadi di membran tilakoid. Ya, ingat ya, membran tilakoid.
membutuhkan cahaya dan air, dibentuk oleh molekul penyimpanan energi ya. Nah, sehingga dapatlah ATP ya. ATP di sini energi ya. Nah, oksigen merupakan produk sampingan dari fotosintesis, di mana ketika sudah dapat sebuah energi ya dan juga glukosa, maka oksigen adalah sisa-sisanya ya. Oke. Reaksi gelap atau sering disebut dengan siklus Kelvin. Reaksi gelap ya tidak butuh cahaya, terjadi di stroma. Karbon dioksida adalah diubah menjadi glukosa, di mana karbon dioksida diubah menjadi glukosa dengan campuran tadi CO2 ya, CO2 menjadi ditambahkan dengan H2O. Produk gula yang dihasilkan di siklus Kelvin ini bukan glukosa tapi gula 3 karbon ya, gliserol dehida 3 fosfat ya. Nah, untuk menghasilkan G3P siklus Kelvin ini harus berlangsung 3 kali untuk mengubah 3 molekul CO2. Untuk membuat satu molekul glukosa akan memerlukan 6 siklus ya, dan fiksasi dari 6 molekul CO2. ATP dan NADPH atau energi ya. Nah, yang dibentuk selama reaksi terang digunakan sebagai energi dalam pembentukan glukosa. Nah, pernapasan atau respirasi ya. Nah, respirasi bukan sekedar memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 oleh paru-paru, melainkan apa saja proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada MH atau pada makhluk hidup ya, yang akan membentuk energi untuk aktivitas tubuh. ATP ya, adenosin trifosfat ya, itu adalah sebuah energi ya. Jadi ingat, singkatan dari ATP adalah adenosin trifosfat, di mana itu adalah merupakan sumber energinya kita yang diperoleh dari tumbuhan. Skemanya seperti ini. C6H12O6 ditambahkan dengan O2 ya, menjadi berapa? Iya, menjadi CO2. Nah, ini dia. Menjadi CO2 plus H2O plus energi. Jadi yang memerlukan O2 adalah setiap sel tubuh. Nah, dipakai untuk memecahkan satu glukosa menjadi 36 bagian. Alat pernapasan apa saja? Nah, tentu kalian pernah ingat ya. Nah, kalau ditanya alat pernapasan apa saja sih? Nah, yang pertama diingat ya, ada hidung, tekak, tenggorokan, cabang tenggorokan, alveolus, dan juga paru-paru. Nah, ini ya merupakan salah satu gambaran ya alat pernapasan kita. Zat makanan, ingat, zat makanan yang dimakan ya, ketika kita makan makanan yang bergizi ke tubuh kita, maka kita akan menjadi sehat. Ketika kita makanan tidak bergizi ya, saat kita sakit ya, defisiensi dan juga kekurangan vitamin atau vitaminosis ya ke tubuh, maka kita akan terkurang karena terjadi kekurangan makanan ya. Jika kekurangan makanan berarti tubuh kita akan mengalami penyakit ya atau sakit. Ingat itu ya. Bergizi seperti ini ya, karbohidrat, protein, lemak, dan garam. Namun apakah garam mineral kita butuhkan juga? Iya, ada pertanyaan ya, apakah garam mineral kita masih butuhkan? Vitamin, nah tentunya vitamin kita membutuhkannya ya, diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, apabila tidak menghasilkan energi ya, kekurangan vitamin juga dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan defisiensi. Karbohidrat merupakan senyawa kimia organik yang dibentuk dari karbon C ya atau karbon ya, dan hidrogen H dan juga oksigen O. Terdiri dari 3 macam atau 3 bentuk ya. Ada yang disebut dengan polisakarida, ada yang disebut dengan disakarida, dan juga monosakarida ya. Masing-masing memiliki ada contohnya ya, yaitu ada glikogen, selulosa, zat tepung atau amilum. Sedangkan disakarida adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada protein, nah senyawa organik yang tersusun dari asam amino, yaitu CHO dan CHO dan juga nitrogen. Nah, ketika terjadi kekurangan protein, ingat ya, 1 gram protein ya itu menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah ya, ini hasil protein kita ya
yang dapat kita makan dari apa-apa yang kita sudah makan ya. Nah, dari protein hewani dan juga protein nabati. Bagaimana jika kekurangan protein dalam jangka panjang? Maka akan terjadi busung lapar ya. Ini dia seperti ini ya, busung lapar. Pada anak-anak biasanya disebut dengan kwashiorkor. Lemak atau lipid ya, senyawa yang tersusun atas unsur C, H, O dan juga sedikit kandungannya ya. 1 gram lipid menghasilkan 9,3 kilokalori. Sumbernya adalah kelapa, kacang-kacangan, alpukat, telur, produk olahan dan juga susu ya, untuk menghasilkan kalori kita ya, lemak kita yang baik. Baik, anak-anak sekalian semuanya, sampai situ perjumpaan kita kali ini. Semoga apa-apa yang sudah Bapak jelaskan kalian semua dapat mengerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian yang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.